Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau Ahmad nanya. dan pendapat Imam Al-Muzani. Muzani ini Syafi'i Soghir kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ikuti Islam azakumullah, para pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar radio dimanapun Anda berada. Alhamdulillah senang sekali di pertemuan hari ini kami dapat menyapa Anda kembali di kajian interaktif seputar fikih praktis bersama guru kita Al-Ustadz Nizar Sa'ad Jabal LCMPD Hafizahullahu Ta'ala. Dan kami informasikan juga seperti biasa di live interaktif ini kami direlay oleh beberapa stasiun radio, diantaranya Radio Al-Hikmah Banyuwangi, kemudian Radio MDFM Probolinggo, kemudian Radio Bimbah Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, Radio Gema FM Bontang, Radio Hang FM Batam, Radio Tuah FM Riau, Radio Madinah Caruban, Radio Amubah Pangkal Pinang, kemudian Radio Tengaran, dan terakhir Radio Mas FM Solo. Dan alhamdulillah telah hadir di studio guru kita Ustadz Nizar Sa'ad Jabal Hafizahullahu Ta'ala. Beliau adalah sekretaris anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Sebelumnya kita sapa. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustadz. Jazakallah Ustadz sudah memberikan waktu di Fatwa TV Ustadz. Alhamdulillah. Ikut Islam azakumullah, kami informasikan juga pada Anda yang ingin mengajukan pertanyaan khususnya seputar ilmu waris. Anda bisa menghubungi line telepon kami di 021 2123 2333 di 021 2123 2333. Dan alhamdulillah sudah banyak pertanyaan masuk perihal tentang waris di redaksi Dewan Fatwa. Ustaz, boleh kita bacakan Ustaz? Iya, silakan. Bismillah, pertanyaan pertama Ustaz di pertemuan kali ini dari Zulkarnain Anwar di Pekanbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Semoga Ustadz dan keluarga dalam lindungan Allah Ta'ala. Pertanyaannya, Ana punya istri, kedua tidak punya anak, tapi punya saudara laki-laki 2 orang dan perempuan juga 2 orang yang masih hidup Ustadz. Sedang kedua orang tua sudah meninggal. Mohon dijelaskan bagaimana membagi harta warisannya sekiranya dia duluan meninggal dari ana. Jazakumullahu khairan. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Terima kasih kepada Bapak Zulkarnain di mana tadi? Pekanbaru Ustaz. Pekanbaru ya, atas pertanyaan yang dikirimkan kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita yang berupa ilmu dan amal. Amin. Pertanyaannya di sini adalah, jika seorang suami meninggal dan suami ini tidak memiliki anak, ya, suami meninggal dan suami tak punya anak, dia punya istri dan saudara-saudara kandung. Pemirsa Fatwa TV yang dimuliakan oleh Allah dan pendengar radio yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kasus ini tentu yang jadi ahli waris adalah istrinya dan saudara-saudara kandungnya. Istrinya mendapatkan 1/4 karena sang suami yang meninggal tak punya anak. Walahunna rubu'u mimma taraktum in lam yakun lakum walad. Bagi istri-istri kalian mendapatkan 1/4 jika kalian tidak memiliki anak. Ya, lalu sisanya diberikan kepada saudara-saudara kandung, laki 2, perempuan 2. Begitu pula sebaliknya, jika istri yang wafat, umpamanya istri yang wafat, lalu si istri tak punya anak, maka ahli warisnya adalah suami dan saudara-saudara kandung dari si istri. Suami mendapatkan setengah. Walakum nisfu ma taraka azwajukum in lam yakun lahunna walad. Jadi kalian dapat setengah dari peninggalan istri kalian jika istri kalian tak punya anak. Lalu sisanya setengahnya lagi diberikan kepada saudara-saudara kandung dari istri. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Semoga bermanfaat kepada Bapak Zulkarnain di Pekanbaru. Pertanyaan berikutnya Ustaz kami bacakan dari website Dewan Fatwa. Bismillah.
dari Husnah di Kota Depok, Jawa Barat. Ustadz, waktu saya duduk di SMP, saya anak dari istri kedua mendapat hibah rumah dari tante kakak kandung ayah. Setelah ayah wafat, rumah tersebut dijual. Apakah rumah tersebut termasuk rumah warisan yang harus dibagikan kepada ahli waris? Ayah punya dari istri pertama sudah bercerai, punya 2 anak laki-laki dari istri kedua, masing-masing hidup dengan 3 anak, masing-masing hidup dengan 3 anak, 1 wanita, 2 laki-laki Ustadz. Syukron, barakallahu fikum. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Terima kasih kepada saudari Husna yang di Depok, Jawa Barat ya, atas pertanyaan yang dikirimkan kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingannya kepada kita, bimbingan untuk memahami ilmu syar'i, bimbingan untuk meniti jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya ini kurang tajam sebetulnya ya. Jika hibah rumah itu diberikan kepada Anda wahai Husna, maka tentu rumah itu menjadi milik Anda. Tidak ada sangkut paut dengan ayah Anda sehingga ini menjadi ahli waris, tidak, karena dihibahkan kepada Anda. Tapi kalau yang dimaksud dengan rumah ini dihibahkan kepada ayah dari saudari Husna ini, jadi ayah dari saudari Husna mendapatkan hibah dari saudarinya, maka lalu ayah dari saudari Husna ini wafat, tentu rumah itu menjadi warisan. Ya, warisan buat siapa? Buat semua anak-anak bapak ini. Baik anak-anak bapak dari istri yang pertama maupun anak-anak bapak dari istri yang kedua. Semuanya menduduki porsi kedudukan yang sama. Semuanya mendapatkan kedudukan yang sama. Karena semuanya anak-anak dari ayah yang satu. Jadi jika rumah ini menjadi milik sang ayah dari hibah saudaranya, ya tentu ini menjadi warisan. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustadz, jazakallahu atas jawabannya, semoga bermanfaat kepada yang bertanya. Dan alhamdulillah sudah ada penelpon masuk Ustadz. Ya. Kita angkat. Assalamualaikum, Fatwa TV. Ya, Waalaikumsalam. Ustadz, saya mau bertanya. Ya, silakan Ibu Eka di Padang. Iya, Ustaz, jadi mungkin saya mewakilkan om saya. Jadi om saya ini kemarin ada anaknya meninggal, dan meninggalkan istri, dan waktu pas meninggal itu kan masih hamil, dan sekarang berarti meninggalkan istri dan 1 orang anak perempuan. Nah sebelumnya ini om saya sama sepupu saya ini kan ada usaha galon dan gas itu Ustaz. Nah terus dan itu tuh pembagiannya, jadi om saya tuh tanggung jawabnya apa ya kepada menantunya ini dan cucunya. Dan kalau untuk warisan ini kan ada usaha gas sama galon, itu bagaimana pembagiannya ya gitu. Maaf Ibu Eka ya. Iya. Yang meninggal punya saudara kandung enggak? Saudara kandungnya masih kecil-kecil, 1 umur cowok 1, cewek 1. Jadi punya 7 tahun sama 5 tahun. Yang jelas punya saudara kandung. Iya. Perempuan, laki. 1 laki, 1 perempuan Ustaz. Oh gitu. Oke. Dan dia ada join bisnis sama omnya, gitu ya? Iya, sama orang tuanya ada. Orang tuanya masih hidup? Om saya masih hidup. Oh, orang tuanya laki perempuan masih ada? Orang tuanya masih lengkap. Oh, masih lengkap. Iya. Ya, oke. Terima kasih Ibu Eka. Oh iya. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Jadi ada seseorang wafat dan dia tentu memiliki harta dan dia punya usaha joint bisnis. Ya. Lalu bagaimana dengan joint bisnisnya ini? Ya. Joint bisnisnya ini tentu yang menjadi saham milik dia, sahamnya dia, itulah yang menjadi warisan. Umpama yang meninggal ini punya joint bisnis saham, umpama sahamnya dia 50% umpama. Lalu omnya tadi itu yang dikatakan omnya 50%. Berarti saham dia yang 50% inilah yang menjadi warisan. Yang menjadi apa?
warisan. Nah, dibagi. Setiap kali sahamnya ini menghasilkan, dikeluarkan, setiap kali ada pembagian keuntungan, ya, setiap kali ada pembagian keuntungan dari si pengelola bisnis gas ini, maka hak dari pewaris ini yang wafat ini diberikan kepada para ahli warisnya. Jadi yang dibagi yang menjadi sahamnya dia. Ya, semuanya ya enggak, karena usaha ini berjalan. Jadi yang dibagi adalah hasil usaha pembagian keuntungan yang diberikan kepada ahli warisnya ini. Nah, lalu siapa para ahli warisnya? Di sini muncul ada istri, 1 anak perempuan, ada ayahnya, ada ibunya, dan ada saudara kandungnya yang kecil-kecil. 2, laki 1, perempuan 1. Siapa ahli warisnya? Ahli warisnya adalah istri, 1 anak perempuan, ayah dan ibunya. Adapun saudara kandungnya, mereka terhalang oleh sang ayah. Artinya saudara kandungnya tidak mendapatkan warisan karena keberadaan sang ayah. Ayah ini menghalangi saudara kandung untuk dapat warisan. Jadi ahli warisnya hanya istri, anak perempuan, ayah, dan ibunya. Berapa bagiannya? Si istri mendapatkan 1/8, sang anak mendapatkan 1/2, sang ayah mendapatkan 1/6, sang ibu mendapatkan 1/6. Jika ada sisanya, diberikan kepada sang ayah kembali. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Semoga bermanfaat kepada Ibu Eka di Padang. Pertanyaan berikutnya, Ustaz, kami bacakan dari website Dewan Fatwa. Bismillah, dari Tutur Mujiono di Banten, Tangerang, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Tanya tentang pembagian harta warisan. Orang tua kami keduanya telah meninggal dengan meninggalkan harta sebuah rumah. Dengan meninggalkan 5 anak, 2 laki-laki dan 3 perempuan, Ustaz. Dari 5 anak tersebut, 1 perempuan telah meninggal dan yang meninggal itu punya 2 anak orang lelaki, Ustaz. Jadi tinggal 4 orang. 2 lelaki dan 2 perempuan bertanya. Pertanyaan pertama, bagaimana pembagian harta peninggalan kedua orang tua kami, Ustaz? Dan pertanyaan kedua, bagaimana bila nanti kelak ada anak lelaki ahli waris yang meninggal punya anak 4 orang semua? Dapatkah anak tersebut warisan dari kakek neneknya? Jazakumullah khairan atas jawabannya. Ya. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu rasulillahi wa ba'd. Terima kasih kepada saudara Tutur Pujiono yang di Banten. Ya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita semuanya. Ini seseorang wafat lalu punya anak 5, 2 laki 3 perempuan. Kedua orang tuanya wafat ini, ya, kedua orang tuanya wafat. Lalu sang anak, salah satu dari anak perempuan ini wafat. Di sini tidak dijelaskan kapan anak perempuan ini wafat. Apakah anak perempuan ini wafat lebih dulu dari pewaris atau tidak? Pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio yang dimuliakan oleh Allah. Jika anak perempuan yang wafat ini belakangan, artinya karena faktor warisan ini nggak dibagi-bagi, ya, karena faktor warisan tidak dibagi begitu lama, sampai para ahli waris ini akhirnya wafat satu demi satu, maka kondisi yang seperti ini tidak menjadikan hak mereka itu hilang. Tidak menjadikan hak mereka itu hilang. Kenapa? Karena mereka ini hidup di saat kedua orang tuanya wafat. Karena mereka hidup di saat pewaris ini wafat. Jadi karena faktor keterlambatan, nggak dibagi-bagi, gitu ya. Nah, lalu bagaimana ketika warisan ini hendak dihitung, pemirsa dan pendengar radio semuanya, mereka yang anak-anak ini, anggap 5 tadi dalam kasus ini, dianggap hidup. Yang wafat dianggap hidup dan mereka dihitung haknya
dan mereka mendapatkan haknya sebagaimana mestinya, walaupun dia sekarang sudah wafat. Ya, walaupun dia sekarang wafat, tetap dia mendapatkan haknya utuh. Tak perlu lagi dipertanyakan bagaimana dengan anak-anak alias cucunya. Tak perlu dipertanyakan lagi. Karena yang mendapatkan hak adalah sang anak-anak ini secara langsung, bukan cucunya. Kan sudah wafat? Iya, wafatnya belakangan. Warisannya nggak dibagi-bagi, mereka wafat dulu. Jadi mereka tetap mendapatkan haknya sebagaimana mestinya. Laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Begitulah seterusnya jika ahli waris ini wafat 1 demi 1. Walaupun semua 5-5-nya habis, wafat semua. Sekarang rumahnya laku mau dijual. Maka tetap perhitungannya adalah anak mereka ini, 5 orang ini yang dihitung. Walaupun sudah wafat semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Ya Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Semoga bermanfaat kepada yang bertanya. Dan alhamdulillah sudah ada penelpon lagi Ustaz. Masya Kita Allah, angkat. alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum Fatwa TV. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak hamba Allah di Jakarta Bapak ya. Silakan Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, yang saya tanyakan, kapan waris itu dibagikan, misalkan yang meninggal bapaknya atau istrinya, kalau udah punya anak atau besar-besar gitu, Ustaz. 1, 2, Ustaz. Kemudian kalau seorang anak tunggal, kemudian orang tuanya sudah meninggal semuanya, mewarisnya kepada siapa kalau yang istrinya meninggal? Anak tunggalnya ini laki apa perempuan, Pak? Perempuan. Tapi yang laki istilahnya dikasih itu, terus yang perempuan itu punya harta semua, tapi tidak punya saudara semuanya, hanya punya anak bibi aja. Jadi yang meninggal ini punya anak perempuan semata wayang. Betul, anak tunggal, kemudian semua harta udah dimiliki, kemudian sekarang meninggal, lakinya masih ada, Ustadz. Laki-lakinya, suami masih ada. Suaminya masih ada. Masih ada. Kemudian yang meninggal ini masih punya anaknya bibi, saudara anak bibinya. Oke, yang meninggal ini kan berarti istri. Betul. Terus si istri ini punya saudara kandung? Tidak ada anak tunggal, Ustadz. Nggak punya saudara kandung. Betul. Orang tua sudah nggak ada. Sudah nggak ada semuanya. Paman sudah nggak ada. Tidak ada. Punya ponakan? Ponakan tidak ada, Ustaz. Ponakan laki-laki. Anak tunggal karena. Oh, karena dia anak tunggal. Terus dia punya siapa? Jadi anak bibinya gitu, Ustaz. Anak bibi. Ya, Bukan anak paman. bukan bibi aja. Bibinya punya anak gitu aja. Oke. Ya, terima kasih Pak Terima pertanyaan. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Terima kasih Bapak penanya di mana tadi, Jakarta. Di Jakarta Ustaz. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ilmu yang bermanfaat buat kita, yang melahirkan amal saleh sampai akhir kehidupan kita kelak. Pertanyaan yang kedua, yang pertama, ada 2 pertanyaan Bapak ini menanyakan. Pertama, kapan warisan itu dibagi? Kalau bicara tentang timing waktu, tidak ada ketentuan. Oh, dibagi setelah 40 hari, dibagi setelah seminggu, setelah 3 bulan, 6 bulan, setahun, tidak ada ketentuan sama sekali. Ya, tidak ada ketentuan. Tapi yang jelas warisan ini adalah hak dari mereka-mereka yang ahli waris ini. Kalau ditahan kelamaan juga tidak boleh, karena bukan hak kita. Sehingga kesimpulannya apa? Lebih baik, lebih cepat, lebih baik. Lebih cepat dibagi akan lebih baik. Kita terbebas dari hak orang lain dan risiko tinggi kezaliman. Yang kedua, seseorang wafat, seorang istri wafat. Ya, seorang istri wafat. Masalah harta sudah dibagi sebelumnya atau apa, yang jelas istri ini wafat punya harta. Sang istri punya harta. Ahli warisnya adalah suami
dan anak perempuan lalu sepupu dari bibi. Siapakah ahli warisnya? Ahli waris ibu ini cuma dua berarti. Suami sama anak perempuannya saja. Suami sama anak perempuannya saja. Adapun sepupu dari si bibi, mereka bukan ahli waris sama sekali. Ya, mereka bukan ahli waris. Jadi ahli warisnya hanya anak perempuannya sama suaminya. Tok, dua. Harta ibu ini menjadi milik dua orang ini. Menjadi milik dua orang ini. Suaminya mendapatkan seperempat, anak perempuannya mendapatkan setengah. Jadi seperempat dengan setengah. Ya, seperempat dengan setengah. Deh. Adakah sisanya? Kita lihat seperempat dengan setengah, kelipatan terkecilnya berapa? 6. Ya. Kelipatan terkecilnya bisa berapa? Bisa 4 ya. Kelipatan terkecilnya bisa 4 itu. Seperempat dari 4 berapa? 1. Setengah dari seperempat berapa? 2. Lebih dong Ustadz. Ya, ini yang disebut dalam ilmu waris namanya rad. Yaitu bagaimana kelipatan 4 tadi itu diganti menjadi kelipatan 3. Sehingga hasilnya pas genap jadi 3. Maksudnya apa Ustaz? Maksudnya gini, jika warisan itu total semua aset-aset dan uang dan sebagainya, umpama uangnya total, aset semua total ada 1 miliar umpamanya. Kalau Anda hitung dengan cara seperti ini, seperempat suami 250 juta, setengahnya anaknya 500 juta, masih ada sisa. Ya, masih ada sisa 250 juta. Punya siapa? Nah, ini yang disebut dengan istilah rad, dikembalikan kepada mereka. Caranya bagaimana? Caranya itu tadi hitungan pakai hisabat, hitungan matematis. Kelipatannya bukan 4, tapi kelipatannya jadi 3. Artinya uang 1 miliar itu Anda bagi 3. Akan habis selesai, rampung. Si suaminya dapat 1 bagian, yang 2 bagiannya diberikan kepada anaknya. Begitu ya. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Semoga bermanfaat kepada yang bertanya. Ikuti Islam, kami informasikan kepada Anda yang ingin mengajukan pertanyaan khususnya ilmu waris, Anda bisa menghubungi layanan telepon kami di 021 2123 2333. Dan kami akan bacakan pertanyaan berikutnya Ustaz dari website Dewan Fatwa. Bismillah. Alhamdulillah sudah ada penelpon kembali Ustaz. Boleh kita angkat Ustaz? Ya, silakan. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam ya. Ya, dengan Bapak siapa, di mana Bapak? Ya, di Pekan. Waalaikumsalam. Ustaz. Ya, ini Bapak, dari mohon, volume televisinya dikecilkan sedikit di Bapak. Pekanbaru, Pak. Iya Bapak. Volume teleponnya mohon dikecilkan sedikit. Ya, Ustaz. Mohon maaf, suara televisinya bisa dikecilkan sedikit Bapak. Baik, Ustaz. Ya, silakan pertanyaan Bapak. Ya, begini, Ustaz. Baik, Ustaz. Saya punya mertua, punya anak. Sebenarnya Bapak ini dari mana Pak? Siapa namanya, dari mana? Oh, saya Pak Asparudin dari Pekanbaru, Pak. Oh ya, Pak Hasanuddin dari Pekanbaru, baik Bapak. Ahsanuddin. Oke, silakan Pak. Ya, saya punya mertua, punya anak 7, Pak. Oke. Yang meninggal Pak Ahsanuddin, televisinya dikecilin Pak Ahsanuddin. Bapak dengerin dari telepon saja. baik. Halo, ya Ustaz. Ya, silakan Pak. Ya, saya punya mertua, punya anak 7, Pak Ustaz. Ya. Meninggal 4 sewaktu mertua masih hidup.
Kemudian anak yang pertama punya anak 5. Yang pertama ini sudah meninggal waktu ini Ustaz. Yang kedua punya anak 2 yang sudah meninggal. Yang ketiga meninggal waktu gadis. Nomor 4 punya anak 3 masih hidup. Nomor 5 nomor 5 punya anak 5 masih hidup. Sebentar Pak Hasanuddin, saya yang nanya Pak. Baik. Ya, pelan-pelan ya Bapak. Sebentar ya. Pak ya, sebentar. Anaknya 7, Anaknya 7 benar Ustaz. total semua. Lalu ketika kedua orang tua masih hidup, 4 orangnya wafat. Gimana Ustaz? Ketika kedua orang tua masih hidup, 4 anaknya wafat. Ya, anaknya 4 orang wafat Pak. Oke, berarti ketika orang tuanya wafat, anaknya sisa 3. Iya. Oke, anak sisa 3. Yang 3 ini laki perempuan Pak yang sisa. Yang sisa ini Pak 2 perempuan, 1 laki-laki. Oke. Sampai di sini yang ingin Bapak tanyakan apa? Yang ingin saya tanyakan Pak, bagaimana pembagian warisnya kalau misalnya ada warisnya itu kita katakanlah dulu 1 miliar. Yang kemudian yang kedua Ustadz yang kita tanyakan, ada waris yang dari mertua saya ini jadi untuk sementara dipakai untuk kebutuhan mertua, dan kebetulan ada seorang anak yang menuntut untuk dibagikan. Mohon penjelasannya Ustaz. Sebentar Pak, ini yang mau dihitung warisan siapa? Warisan orang tua Pak, Mertua laki. Mertua laki apa mertua perempuan? Mertua sekarang yang hidup cuma perempuan Ustaz. Ya berarti yang wafat mertua laki. Iya benar Ustaz. Yang wafat mertua laki, dia yang punya harta. Iya Ustaz. Nah ketika mertua laki ini wafat, anaknya 3, 2 perempuan, 1 laki. Iya. Siapakah ahli warisnya? Maksud Bapak begitu kan? Ya waris. Kalau misalnya hartanya jumlahnya 1 miliar Ustaz, berapa kira-kira pembagiannya untuk yang 3 ini Ustaz? Oke, ya makasih Pak. Jazakumullah khairan Ustaz. Ya sama-sama. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio yang dirahmati oleh Allah, dan semoga Allah senantiasa memberikan rahmatnya kepada kita semuanya. Ini kelanjutan dari pertanyaan yang sebelumnya, di mana pertanyaan sebelumnya kan warisan yang tak terbagi sehingga ahli warisnya meninggal 1 demi 1. Tapi kali ini berbeda. Kali ini adalah anaknya wafat lebih dulu. Punya anak total 7. Lalu anaknya wafat lebih dulu dari orang tuanya. Meninggal 1, wafat 1, tinggal 3. Ketika anak tinggal 3, baru sang ayah wafat. Nah, baru sang ayah wafat. Sehingga di sini pertanyaannya, ini yang mau dihitung warisan milik siapa? Yang mau dihitung warisan milik sang ayah. Ya, warisan milik sang ayah. Oke. Kemudian anak ketiga, anak yang tersisa ini adalah 2 perempuan dan 1 laki. Sehingga pertanyaannya pertama, siapa ahli waris? Lalu bagaimana jika uang warisan itu dipakai untuk kepentingan sang ibu? Ya. Jawaban yang pertama, ahli waris dari sang ayah ini cuma 3 saja, Pak. Adapun 4 anak yang wafat dan anak-anak mereka semuanya bukan ahli waris. 4 anak yang wafat bukan ahli waris karena mereka sudah wafat lebih dulu. Sudah tidak dikatakan ahli waris karena dia wafat lebih dulu. Bagaimana dengan anak-anak mereka? Anak-anak mereka sebagian bukan ahli waris, sebagian ahli waris yang terhalang oleh anak laki-laki. Jadi Bapak cerita panjang lebar sama saya tentang cucu-cucunya juga percuma, panjang waktunya panjang Pak.
Kenapa? Karena semuanya itu juga tak keluar dari area sini. Loh kok bisa? Ya karena si pewaris yaitu ayah punya anak laki. Anak laki inilah yang bisa menggugurkan, menghalangi cucu-cucu itu, Pak. Ya. Semua cucu ini akan hilang. Kenapa? Karena ada satu anak laki-laki ini. Jadi ahli warisnya siapa? Ahli warisnya istrinya yang masih ada, kemudian 2 anak perempuan dan 1 anak laki-laki. Berapa bagiannya? Si istri mendapatkan bagian 1/8, sisanya diberikan kepada 3 anak ini. Laki 2 bagian, perempuan masing-masing 2 perempuan 1 bagian. Ingat anak yang dibagi cuma 3. Laki 2 bagian, masing-masing perempuan yang 2 ini 1 bagian. Lalu bagaimana jika warisan ini dimakan oleh ibunya? Tidak boleh, ini kezaliman. Karena yang dimakan itu bukan milik dia. Kecuali semua anak-anaknya setuju. 3 wali waris ini sepakat. Sudah tidak apa-apa, ini warisan ibu makan, ini dipakai nggak apa-apa lah. Kecuali 3 anak ini sepakat dan setuju, meridhoi, merelakan, tidak masalah. Tapi kalau 3 anak ini diam, apalagi sampai ada yang menuntut ini, maka tidak boleh sama sekali. Toh juga sang ibu ini memiliki jatah warisan 1/8 yang bisa dia pakai untuk makan dia. Dan juga anak punya kewajiban untuk menafkahi dan memenuhi kebutuhan sang ibu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ini jawaban saya. Tapi Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Semoga bermanfaat kepada Bapak Ahsanuddin di Pekanbaru. Kita bacakan berikutnya Ustaz dari website Dewan Fatwa. Bismillah, dari Purnadi di Nusa Tenggara Barat, Ustaz, di Lombok, Ustaz. Assalamualaikum. Dari Bapak Purnadi. Purnadi. Ya, lumayan jauh nih Ustaz, di Lombok, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Bibi saya memiliki sebidang tanah dan dia mempunyai anak 2 orang laki, perempuan, lain ayah. Bagaimana cara pembagian tanah tersebut? Gimana anaknya? Bibi saya memiliki sebidang tanah dan dia mempunyai anak 2 orang, laki 1 dan 1 perempuan maksudnya Ustaz. Oh, 1 laki 1 perempuan. Nah. Oke. Namun lain ayah Ustaz. Bagaimana cara pembagian tanah tersebut? Ya. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio yang dimuliakan oleh Allah. Ini menarik sekali ini pertanyaan. Selalu jadi konflik biasanya di masyarakat. Ya. Ibu Wati, ini contoh, inisial saja. Ya, kalau ada kecocokan saya minta maaf. Ibu Wati menikah dengan suami yang pertama. Punya anak 1 laki-laki umpamanya. Lalu Ibu Wati ini cerai hidup atau cerai mati lah kata orang. Kemudian Ibu Wati menikah kembali dengan suami yang kedua. Punya anak 1 perempuan. Kemudian Ibu Wati ini wafat. Siapakah yang jadi ahli waris? Pertanyaan saya sebelum menjawab, para pemirsa dan pendengar radio. Berapa anak Ibu Wati? Waduh, kayak pertanyaan anak SD dong. Berapa anak Ibu Wati? Wah, soal cerita matematika ini. Jawaban sederhana, anak Ibu Wati 2. Saya balik, anak siapakah 2 orang ini? Anak Ibu Wati. Ya muter-muter aja jemaah. Jadi kalau ditanya Ibu Wati wafat, siapa ahli waris Ibu Wati? Ya 2 anak ini. Karena dua-duanya anak dari Ibu Wati. Mau dari istri pertama, istri kedua, istri ketiga. Suami pertama, suami kedua, suami ketiga. Semuanya anaknya Ibu Wati. Jadi kalau Ibu Wati wafat, maka 2 anaknya ini walaupun dari suami yang berbeda, dua-duanya ahli waris dari Ibu Wati. Oke, bagiannya jelas, laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Wallahu a'lam.
Baik, Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Semoga bermanfaat kepada yang bertanya. Dan alhamdulillah sudah ada penelpon kembali, Ustaz, kita angkat. Ya. Assalamualaikum Fatwa TV. Halo, iya. Ya, dengan siapa di mana Bapak? Ya, tadi Joko dari Salatiga. Iya, Bapak, silakan pertanyaan Bapak. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mohon ini mau bertanya Ustaz. Silakan Pak Joko. Jadi begini, orang laki-laki meninggalkan 1 orang istri, 3 orang anak laki-laki, dan 3 anak perempuan. Oke. Terus? Warisan sudah dibagi dan kebetulan hampir seperti kasus yang tadi Ustaz. Mm-mm. Jadi begini, ibu ya memutuskan warisan dibagi, tapi ibu mengatakan begini, saya tidak minta bagian, daripada nanti saya meninggal, anak saya harta saya menjadi rebutan anak-anak saya, maka saya tidak minta bagian saya, namun dengan syarat selama aku ibu masih hidup, semua hasil sewa tanah, sewa rumah dan lain-lain, dan panen dan lain-lain milik saya. Itu begitu, mengatakan begitu. Iya. Dan anak-anak kadang-kadang ingin menjawab tidak boleh atau kan nanti dipandang oleh saudara lain seolah-olah kita tidak memahami keadaan ibu, padahal ada ahli waris yang lain sebetulnya juga membutuhkan. Bagaimana Ustaz solusinya? Ya. Assalamualaikum Wa fiik barakallah. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Semoga Allah senantiasa memberikan hidayah rahmahnya kepada kita semuanya. Ini pertanyaan dari Pak Joko, pemirsa fatwa dan pendengar radio semua. Unik tapi nyata, jemaah. Saya tidak mau warisan, tapi semua hasilnya punya saya. Jadi maksudnya apa? Gitu ya. Saya nggak mau warisan, tapi semua hasilnya punya saya, gitu ya. Ya. Terus bagaimana ini? Ya tentu tidak boleh, ini sama aja muter-muter pembicaraannya. Ini menguasai harta warisan. Tidak diperbolehkan seorang ibu melakukan ini. Ini sama saja ceritanya dengan seorang ibu yang menguasai warisan 100%. Sama saja. Toh nanti kalau ibu wafat buat kalian semua, loh iya kita nggak bicara nanti kalau ibu wafat, tidak. Kalau ibu wafat ya otomatis lah harta ini kembali kepada ahli waris, otomatis. Bicaranya bukan ketika ibu wafat, tapi bicaranya sekarang. Sekarang ini ada warisan milik sang ayah, milik suami, di mana ahli warisnya ada anak-anak. Nah saat ini bukan bicaranya nanti, tapi saat ini. Saat ini itu warisan milik mereka. Jadi tidak boleh dikuasai oleh seseorang tertentu, seorang ibu, seorang istri, nggak boleh menguasai. Ini kezaliman. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan memakan harta di antara kalian dengan cara yang batil. Ini haram dan apa yang diperbuat oleh ibu ini haram dan ini kezaliman. Ya. Terus bagaimana dong? Anak-anak harus menjelaskan baik-baik. Ya, ngomong baik-baik ibu. Yang ibu lakukan ini tidak boleh ibu. Ya, haram hukumnya. Ini sama aja dengan ibu menguasai warisan. Loh ibu nggak minta? Ya gimana ibu minta kalau ibu sudah meninggal terus minta lah. Kabur kitanya. Sudah meninggal kok minta harta kan dulu kabur kita takut kitanya. Dia otomatis lah kalau sudah wafat. Ya ibu nggak dapat karena sudah wafat. Jatah ibu milik kepada anak. Bicaranya ini sekarang. Ya jelaskan kepada ibu baik-baik dengan bahasa Anda,
dengan cara Anda sampaikan bahwa ini kezaliman, ini tidak boleh, ini haram. Ya. Kecuali Anda meridhoi, merelakan dengan hati yang lapang, hati yang ikhlas, terbuka, melapangkan semuanya, diberikan 100% kepada ibu. Ini kan namanya 100% diberikan kepada ibu. Saat itu boleh. Tapi kalau Anda menggerundel, istilahnya gerundel, hati Anda menolak sebetulnya, ya sampaikan baik-baik kepada ibu Anda, daripada ibu Anda berdosa makan harta. Ya, sampaikan. Itu biar tidak berdosa. Wallahu a'lam. Ustaz. Terima kasih atas jawabannya. Semoga bermanfaat kepada yang bertanya. Alhamdulillah sudah ada penelpon lagi Ustaz. Kita angkat. Ya. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Bapak Ali di Medan. Silakan Bapak pertanyaannya. Iya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Pak Ali di Medan. Ini begini Ustaz, keluarga saya masih hidup, lagi kedua orang tuanya mertua saya sudah dibagi ini harta warisan sesuai dengan syariat Islam. Nah, tetapi tidak berapa lama kemudian yang laki-laki meninggal, tinggallah yang perempuan. Tetapi karena mungkin selama ini anaknya ada ngasih uang itu dan segala macam sama ini yang mertua yang perempuan ini, sehingga dia bisa katakanlah beli ini, beli ini, beli ini, beli ini. Jadi apabila dia nanti meninggal, bagaimana cara pembagian hartanya itu Ustaz? Apakah dibagi sesuai dengan syariat atau bagaimana Ustaz? Karena saya ini belum paham Pak, pertanyaan Bapak saya nggak paham sama sekali. Saya belum paham. Gini, yang wafat siapa Pak? Yang laki-laki. Oke, laki-laki wafat. Iya. Oke. Tinggal yang perempuan. Laki-laki wafat. Iya. Tinggal dibagi sebelum masih hidup. Ya, saya tidak bicara cerita sebelumnya, nggak usah dibaca cerita sebelumnya. Sebelumnya dibagi hidup atau enggak. Yang jelas kasus utamanya ini terjadi pada diri siapa? Si fulan wafat. Dia punya anak, punya istri, Pak? Punya. Punya anak, punya istri. Terus? Ya. Iya, sudah dibagi. Setelah meninggal. Sebelum meninggal ini harta sudah dibagi. Tapi nggak berapa lama kemudian yang laki-laki meninggal. Oke. Jadi Bapak televisinya dikecilin Pak. Kecilin Pak televisinya. Habisin volumenya Pak. Jadi sesudah dibagi sesuai dengan syariat Islam, ini kan yang perempuan masih hidup terus. Beberapa tahun, tapi dia ada hartanya lagi. Si perempuan ini? Iya, perempuan ini. Oke. Bagaimana cara pembagiannya ini Ustaz? Apakah dibagi harta dengan syariat atau bagaimana? Yang mau dibagi hartanya siapa Pak? Harta yang perempuan ini. Oh, perempuan ini juga wafat akhirnya? Iya. Nah, perempuan ini punya suami? Punya suami sudah meninggal. Punya suami sudah meninggal? Iya. Terus si perempuan ini punya anak? Iya, punya anak. Anaknya berapa? Anaknya ya katakanlah laki-laki dulu 5, perempuan 2. Laki 4, perempuan 4. Ya sama itu. Anaknya berapa? Laki-laki berapa? 4. Laki-laki 4. Perempuan berapa? 4. Perempuan 4. Jadi 4 laki, 4 perempuan. Iya. Oke, terus? Jadi nggak berapa lama kemudian sesudah dibagi ini meninggallah yang laki-laki. Jadi tinggallah yang perempuan. Jadi yang perempuan ini kan dia masih hidup, jadi mungkin dia dapat uang dari anak-anaknya, dia ada mempunyai harta lagi. Apakah itu bagaimana cara pembagian itu Ustaz? Ya, lalu perempuan ini wafat gitu ya? Iya. Ya, oke Pak Ali. Ya, terima kasih Pak Ali. Ya, oke. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Sebetulnya pertanyaan Pak Ali ini sederhana, cuman bikin ekstra pusing juga untuk memahaminya gitu ya. Pertanyaan Pak Ali ini sederhana. Ada seorang ibu wafat. Ibu ini memiliki 8 anak. Gitu aja sih pertanyaannya. Seorang ibu wafat, seorang perempuan wafat.
memiliki 8 anak, 4 laki, 4 perempuan. Ibu yang wafat ini punya harta. Harta ibu ini harta dari orang tuanya. Kan gitu kan, harta dari orang tuanya. Bagaimana Bapak, selama seseorang itu wafat dan dia memiliki harta, mau harta dari manapun, yang penting itu harta milik dia. Mau harta dari orang tuanya, mau harta dari dia dagang, mau harta dikasih anak, mau harta dikasih mantan suaminya, dikasih suaminya. Pokoknya ini harta punya dia dari manapun. Dari jalur-jalur yang halal, ini punya dia utuh, maka warisannya jatuh kepada 8 anaknya itu. 4 laki, 4 perempuan. Laki masing-masing 2 bagian, perempuan masing-masing 1 bagian. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, jazakallahu atas jawabannya, semoga bermanfaat kepada yang bertanya. Pertanyaan satu lagi Ustaz di pertemuan kali ini dari Sarah di Tasikmalaya. Assalamualaikum Ustaz, saya pernah dengar bahwa uang duka kematian termasuk wasiat, apakah benar? Nah, kalau benar bagaimana Ustaz? Saya sudah pakai nominalnya namun jumlah total uangnya saya lupa. Mohon solusinya Ustaz. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalam Rasulullahi wa ba'd. Terima kasih kepada saudari Sarah di Tasik. Ya. Apakah uang duka itu termasuk uang warisan? Jawabannya bukan. Uang duka bukan uang warisan. Yang termasuk uang warisan siapa? Apa itu? Yang menjadi jerih payah dari si pewaris yang wafat. Si fulan kerja demikian ini, kerja ini, atau dia dapat hadiah, atau dia dapat warisan juga dari bapaknya, ya, dari pekerjaan, atau dia dapat hadiah, atau dia dapat warisan juga dari orang tua. Lalu si fulan ini wafat, berarti semua harta ini warisan. Ketika si fulan wafat, tetangganya, kantornya, temannya memberikan uang duka ibaratnya atas wafatnya dia. Lalu uang duka ini milik siapa? Ya bisa dinikmati oleh istrinya, bisa dinikmati oleh anaknya. Yang jelas ini bukan uang warisan. Siapa saja keluarganya boleh menikmati tanpa harus dibagi sesuai dengan pembagian waris. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, jazakallahu atas jawaban dan penjelasan Ustaz, semoga bermanfaat kepada yang bertanya. Dan alhamdulillah tersebut adalah pertanyaan terakhir di kesempatan kali ini Ustaz. Jazakallahu atas waktu dan ilmunya Ustaz. Ikhwatul Islam azakumullah, kami informasikan kepada Anda, insya Allah nanti malam ada live interaktif bersama Al-Ustadz Dr. Musyafa Ad-Daraini Hafizahullah Ta'ala dengan pembahasan konsultasi Islam. Dan kami kru yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih, jazakumullah atas partisipasinya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan semoga kita bisa berjumpa di lain kesempatan. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya. Dan pendapat Imam Al-Muzani. Muzani ini Syafi'i Shaghir kata. Oh,